Tell me about Benton. Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Ryu Barabere pastinya. Apa kabar nih? Semoga kalian selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah film berjudul Frontier, di mana film yang diangkat dari sedikit sejarah masa lalu Kanada tepatnya. Ini menceritakan tentang fraksi-fraksi yang bersaing merebutkan kendali atas perdagangan bulu yang sangat menguntungkan. Bukan bulumu, tapi bulu hewannya. Tentu banyak sekali intrik politik di dalamnya, dan terlebih lagi film ini juga dibintangi oleh Jason Momoa atau Baba Voss versi kearifan lokal yang tentu saja kalian akan teringat jelas bagaimana kehebatannya jika sudah lama mengikuti review-review dalam channel ini. Untuk itu gak usah banyak basa-basi lagi, mari kita langsung simak bersama alur ceritanya. And check this out. Di awal film, kita pun langsung dibawa ke sebuah pos penjaga Hudson Bay di wilayah yang direbutkan, di mana dapat kita lihat dengan jelas seseorang pria gagah perkasa bernama Declan Hart tengah menyerang dan merampas semua persediaan yang ada agar mereka segera pergi. Bahkan Declan juga nekat melepas satu penjaga dan memintanya untuk menyebarkan berita bahwa dirinya lah yang telah melakukan penyerangan ini. Dan berita pun tiba begitu cepat di tanah London, di mana Kapten Casterville mulai memberitahu Lord Benton atau pemimpin Hudson Bay Company atas perbuatan keji Declan terhadap orang-orang mereka. Lord Benton pun sama sekali tak terkejut jika Declan melakukan hal brutal seperti ini, karena ternyata pria itu adalah mantan bagian dari Hudson Bay Company sebelum pergi memilih jalannya sendiri. Kapten Casterville yang tak mau kejadian seperti ini kembali terjadi pun berniat untuk pergi mengatasinya, karena dirinya sangat yakin dapat dengan mudah membuat Declan menyerah. Namun Benton tak mengindahkan hal itu, karena company-nya telah mengalami kerugian jutaan dolar dan dirinya akan turun langsung untuk mengatasinya. Terlebih lagi Declan juga hidup dengan para pribumi dan kebrutalannya sangat berpotensi membuat kita terlihat lemah, sehingga dia harus menderita untuk menjadi peringatan terhadap semua kompetitor yang ada. Di dermaga Gravesend, kita juga diperlihatkan dengan tiga remaja yang bernama Michael, Tom, dan Glenna si cantik jelita, di mana mereka selalu mencuri persediaan warga sekitar demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun Michael yang tak mau terus-menerus hidup seperti ini mulai berpikir bahwa mereka harus segera mengambil langkah besar demi merubah garis kehidupan. Hingga Michael pun mulai berencana mengajak mereka untuk mencuri tong-tong bubuk mesiu agar mendapat hasil yang lebih besar. Mengetahui hal itu, Glenna dan Tom sempat merasa cemas karena dengan banyaknya penjaga rencana ini sangatlah berbahaya. Namun Michael menegaskan bahwa bubuk mesiu sangatlah berharga dan mereka akan tetap melakukannya. Hingga di malam harinya mereka benar-benar mulai menyelinap di antara penjaga untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun siapa sangka perbuatan mereka disadari dengan cepat dan para penjaga langsung bertindak tegas dengan membunuh Tommy, sehingga Michael langsung memberontak dan pergi menyelamatkan diri tanpa memikirkan keadaan Glenna di luar sana. Seiring berjalannya waktu, dirinya pun tersadar dengan kapal yang telah berlabuh, dan hal yang semakin membuatnya merasa bersalah ketika mendengar awak kapal yang tengah membicarakan penangkapan Glenna dan menahannya di Box Street, penjara bawah tanah London. Selain rasa sedih dengan apa yang telah terjadi, Michael juga sangat ketakutan terjebak dalam situasi seperti ini. Yang siapa sangka pada saat itu dirinya tanpa sengaja mendengar pembicaraan salah satu awak kapal yang terus menyuruh anak buahnya mencuri barang-barang Lord Benton selaku kapten armada dari kapal yang membawanya. Seketika pria lusuh itu pun menyadari keberadaan Michael dan tentu saja membuatnya sangat marah di sana. Namun seketika perhatian mereka terpecah ketika Lord Benton meminta semua awak untuk berkumpul karena ternyata dirinya mulai menyadari pencurian di kapal ini.
Pria lusuh yang tak mau aksinya terbongkar ini pun langsung mengambing hitamkan Michael atas semua perbuatannya. Namun tentu Michael bukan Abigail Lugu yang hanya diam saja, sehingga dirinya langsung memberanikan diri memberitahu bahwa pria lusuh itulah otak dari pencurian di kapal ini. Dan check his bank. atas keberanian yang Michael perlihatkan, Lord Benton pun merasa dapat memanfaatkan keberadaannya. Bahkan tak butuh banyak pertimbangan, Lord Benton mulai membahas pencurian yang sempat Michael lakukan dan dirinya harus melakukan sesuatu jika ingin terbebas dari hukuman. Dimana Lord Benton yang memintanya untuk mencari semua informasi tentang Declan Hart jika ingin tetap hidup, dan bahkan juga akan mendapatkan bayaran mahal darinya. Tentu Michael sangat tertarik mendengar hal itu karena seperti yang kita tahu bahwa dirinya akan melakukan apa saja demi memperkaya diri. Namun selain hal itu, Michael juga meminta Lord Benton melepaskan Clena, sahabat baiknya yang tertahan di Box Street demi kesepakatan mereka. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Declan yang tengah menjalani transaksi kulit kualitas wahid seperti biasanya dengan seorang perantara bernama Rivard, di mana pada kesempatan kali ini dirinya juga meminta Rivard mempertemukannya dengan Samuel Grant selaku pembisnis ulung yang tinggal di wilayah Montreal untuk membahas perkembangan bisnis mereka. Rivard yang merasa penasaran pun menanyakan mengapa pertemuan harus dilakukan, namun Declan memintanya diam dan segera menyampaikan pesan ini jika masih ingin melihat cerahnya sinar senyumanmu besok pagi. Mati. Ngeri. Dengan itu Rivard pun benar-benar langsung bergegas pergi menemui Samuel untuk mencoba mengajaknya pergi karena ada seseorang yang menyuplai kulit terbaik si Declan Hart yang ingin menemuinya. Mendengar nama itu, Samuel pun tersenyum manis dan menegaskan bahwa dirinya tak akan mungkin menemui seorang pria yang terkenal kejam di luar sana. Namun sekali lagi Rivard menegaskan bahwa dengan cara ini mereka dapat mendapatkan suplai terbaik untuk mengalahkan semua kompetitor dan membuat Lord Benton Hudson Bay Company tak berdaya. Singkat cerita, setelah mengarungi lautan yang panjang, Benton dan para awak kapal pun tiba di benteng James, Kanada, yang tentu saja hal ini menjadi pengalaman baru bagi Michael sendiri. Semula Michael terlihat begitu bersemangat, namun dirinya benar-benar terkejut ketika melihat salah satu awak kapal yang ditikam mati setelah tak sengaja mengganggu jalan seorang pria di sana. Mati, sangar. Tentu saja hal itu membuat kita sadar bagaimana kerasnya wilayah ini hingga seorang pria bernama James Caffin pun membawanya pergi karena sudah pasti para penjaga akan mengira bahwa dirinya lah yang telah membunuhnya. Dengan itu Michael pun menjelaskan bahwa dirinya tengah mencari pemandu untuk pergi ke pedalaman mencari Declan Hart, sehingga pria itu benar-benar terkejut karena nama yang disebutkan merupakan manusia yang terkenal sangat kejam. Namun dengan perak yang Michael miliki, James pun nekat mengajukan diri karena dirinya memegang teguh prinsip siapapun dapat menjadi apapun. Anjay. Sebelum benar-benar memulai perjalanan mereka, James menyempatkan diri membawa Michael menikmati kesenangan di kota ini. Dan So what's the story with your friend? seketika Michael dan Jeff pun tersadar di tengah hutan dan terus berlari menyelamatkan diri dari kejaran para pribumi. Untuk itu James pun mengingatkan bahwa Michael tak pantas hidup di lingkungan seperti ini dan akan lebih baik jika dirinya segera pergi. Namun tentu saja ia tak dapat melakukan hal itu karena seperti yang kita tahu bahwa Clena masih tertahan dan hanya dengan perjalanan inilah Michael dapat menyelamatkannya. Siapa sangka keributan mereka pun membuat prajurit Lord Benton menemukan keberadaan mereka sehingga Kapten Casterville langsung mengingatkannya untuk tidak berbuat macam-macam lagi jika tak ingin melihat hal buruk terjadi. Hingga di malam harinya sekelompok pribumi pun datang melumpuhkan para penjaga dan mulai membawa Michael dan James masuk jauh ke dalam hutan. Yang siapa sangka hal itu malah membuat Michael bertemu dengan Declan Hart di sana. Semula Declan yang tak mau wilayahnya dimasuki manusia-manusia asing pun berniat untuk langsung membunuh mereka. Namun untung saja Michael berpikir cepat dengan memberitahu bahwa dirinya mempunyai informasi tentang Lord Benton. Dan Tell me about Benton. Frontier Season 1 episode 2.
Sebelum berlanjut, kita kembali ke Montreal, di mana terlihat 3 orang pria dari Skotlandia atau pemilik Low River Company yang tengah berdebat atas kebangkrutan bisnis yang mereka tekuni saat ini. Brown selaku leadership pun menegaskan bahwa masih ada sebuah cara untuk merubah keadaan karena dirinya mendapat informasi tentang Samuel Grant yang dapat mereka jadikan sebagai investor dengan mengamankan jalur perdagangan Lake Walker atau suku penghasil kulit terbaik di dunia yang hidup terpencil jauh di pedalaman. Malcolm pun menolak keras rencana ini karena akan sangat membahayakan keselamatan mereka. Namun sekali lagi Mas Toto menegaskan bahwa hanya inilah satu-satunya cara menyelamatkan company yang mereka miliki. Seiring berjalannya waktu, setelah perdebatan yang terjadi, Kedrick pun benar-benar masuk jauh ke dalam hutan mengintai anggota suku Lake Walker yang terpisah dari rombongan. Dan Kedrick pun terlihat begitu senang berhasil melumpuhkan Kichi atau cucu kepala suku Lake Walker dan sangat yakin dapat menggunakannya untuk bernegosiasi kepada mereka. Sedangkan Kogan yang berhasil kembali ke pemukiman dengan sisa-sisa tenaga yang ada pun langsung memberitahu Max selaku kepala suku ada sebuah kelompok telah membawa cucunya pergi. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Lord Benton yang tengah mengurusi kesibukannya dengan berniat menyingkirkan Gubernur Treadwell yang telah membiarkan dominasinya dalam wilayah ini luntur begitu saja. Hingga Kapten Chesterfield pun datang memberitahu penyergapan yang ia alami sehingga Benton merasa kecewa karena seseorang bermendali sepertinya tak dapat melakukan tugas seperti apa yang ia tugaskan. Namun untuk kali ini Benton tak terlalu memperdulikan hal itu karena ada hal lebih penting yang harus ia selesaikan. Dan tak lupa Benton juga menegaskan bahwa Hudson Bay telah menguasai wilayah ini selama 100 tahun terakhir. Tapi kali ini kita benar-benar ditantang para kompetitor dan menyebabkan kerugian yang sangat amat besar. Maka dari itu sebagai perwira Hudson Bay yang hebat, tunjukkanlah kualitas kalian dengan kembali mendominasi total dan membawa Declan Hart ke hadapannya hidup-hidup. Sedangkan kini Declan sendiri meminta para orangnya untuk menangani James si tong kosong, sementara dirinya mulai menginterogasi Michael atas hubungannya dengan Lord Benton. James yang merasa tak mempunyai pilihan lain lagi pun menjelaskan bahwa dirinya memang diutus untuk mencari tahu titik lokasi dan semua informasi darinya. Namun semua itu ia lakukan bukan demi uang emas, intan, dan permata, namun demi keselamatan Clena, si wanita idaman yang tengah dijadikan sebagai tahanan. Seiring berjalannya waktu, salah satu pelayan pun datang memanggil Nona Amberly untuk memperlihatkan sesuatu, di mana ternyata Kendrick membawa Kichi datang dengan luka yang cukup parah di sana. Melihat hal itu, Amberly pun sangat marah karena dari pakaian yang dikenakan dirinya tahu betul pria ini berasal dari mana. Seperti tak merasa cemas, Kendrick pun malah menjelaskan bahwa memang pria ini adalah Kichi atau cucu kepala suku Lake Walker, sehingga Amberly pun bergegas menanganinya. Melihat keadaan Kichi yang mulai membaik, Amberly pun menanyakan mengapa dirinya melakukan hal seperti ini, hingga ia pun menjelaskan bahwa dirinya harus memaksa Lake Walker berdagang dan hal ini ia lakukan demi menarik perhatian mereka agar ada investor yang mendanai perusahaannya. Merasa penasaran dengan target yang dibicarakan, Amberly pun mulai mengorek informasi lebih dalam hingga Kendrick memberitahu bahwa target company-nya ialah seorang pria Amerika yang tinggal di Montreal dengan kekayaan yang tak terhingga, yang tak lain adalah Samuel Grant. Sedangkan kini Brown dan Malcolm juga benar-benar pergi menemui Samuel, di mana mereka mulai memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa Low River Company perusahaan besar dengan segala pengalaman agar Samuel tertarik bekerja sama bersama mereka. Terlebih lagi dengan kesepakatan perdagangan mereka bersama Lake Walker yang hampir terjadi, sudah pasti semua ini akan sangat menguntungkan. Namun ternyata Samuel selaku bisnismen ulung telah mendengar kabar kehancuran River Company dan bahkan ia juga yakin bahwa dirinya hanya akan dijadikan sebagai investor dalam perusahaan yang telah hancur. Bahkan Samuel juga telah mengetahui bahwa satu saudaranya tak bersama mereka, dan seketika itu ia juga menegaskan kepada mereka untuk berhati-hati karena ada banyak sekali kelompok yang mengincar perdagangan dengan suku yang tengah mereka bicarakan saat ini. Karena ternyata saat ini Lord Benton juga telah mendengar keberadaan Kedrick dan Kichi, sang cucu kepala suku dari Imogen, dan wanita 300k yang bersedia melakukan apa saja untuknya. Mendengar hal itu, Benton pun memberi sekeping koin agar ia terus memberi informasi karena dirinya benar-benar sadar bahwa suku Lake Walker sangat mempengaruhi perdagangan
perdagangan dan hal itu dapat digunakan untuk kembali membuat Hudson Company mendominasi semua wilayah ini. Dengan itu Kapten Casterfield pun bergegas pergi menemui Amberly untuk mengambil KTG dan sekaligus mengingatkan agar tak merahasiakan hal seperti ini lagi darinya. Amberly pun menjelaskan bahwa dirinya tak berniat menyembunyikan dari Lord Banton, namun menyembunyikan keberadaannya dari Law River Company, sehingga seketika perkataannya dipatahkan dengan kemunculan Kendrick di sana. Dan lain dari semua kesibukan mereka, ternyata Duncan selangkah lebih maju menemui Lake Walker untuk memberi hadiah sebagai niat baik atas kedatangannya. Budi City pun sadar bahwa mereka telah datang dari jauh, namun saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas perdagangan karena baru saja terjadi penyerangan dan membuat cucunya menghilang. Mendengar hal itu, Duncan pun berjanji akan mencari dan membawanya kembali sebagai niat baik atas kedatangannya kali ini, hingga tanpa basa-basi dirinya pun langsung beranjak dan mengajak semua anggotanya segera menjalankan misi. Salah satu anggota Duncan pun sangat yakin bahwa Bolton lah pelakunya. Namun Michael menyangkal hal itu karena banyak sekali kelompok yang mengincar perdagangan dengan Lake Walker sehingga mereka tak dapat langsung menentukan siapa dalang dari permasalahan ini. Namun Declan tak memperdulikan hal itu dan akan tetap pergi untuk membawa KTG kembali, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk membangun perdagangan bersama mereka. Hingga Declan pun nekat pergi ke Montreal, datang menemui Amberly dan berharap mendapatkan informasi darinya. Amberly yang tak mau Declan dalam bahaya pun sempat berpura-pura tak mengetahuinya. Namun pria perkasa kita terus menegaskan bahwa dirinya sangat membutuhkan informasi ini, hingga ia pun mulai menjelaskan bahwa semula KTG diculik oleh Kendrick Law River. Namun saat ini Kapten Casterfield telah membawanya pergi. Tak lupa Amberly juga mengingatkan agar tak terlibat dalam permasalahan ini karena sangatlah berbahaya. Namun Declan menegaskan agar Amberly tak banyak bicara karena dirinya datang bukan untuk dinasehati namun melainkan mencari informasi. Atas informasi yang Amberly sampaikan, Declan pun mengajak Michael dan lainnya pergi ke rumah gubernur pinggiran kota. Namun setibanya di sana mereka sadar tak dapat melakukan serangan secara langsung atas banyaknya penjaga di sana. Dengan itu Michael pun mempunyai rencana lain di mana dirinya akan pergi menemui Bolton seolah-olah kembali dari dalam hutan, memberi informasi seperti apa yang ia inginkan, dan di saat semua penjaga terlelap dirinya akan memberi kode alam sebagai tanda penyerangan. Semula mereka merasa ragu akan hal itu, namun Michael terus meyakinkan sampai akhirnya Declan mengizinkannya pergi agar dirinya juga tahu seberguna apa ABG muda dalam situasi seperti ini. Benar saja, Michael pun mulai masuk ke dalam melewati para penjaga menemui Lord Banton untuk menyampaikan karangan informasi yang telah ia dapat selama dirinya pergi. Lord Banton yang merasa ragu sempat melayangkan interogasi bertubi-tubi terhadapnya, namun untung saja Michael begitu lihai memainkan bidak catur dan membuat Banton percaya. Hingga setelah semua penjaga terlelap, Michael benar-benar memberi tanda untuk segera memulai pergerakan mereka. Seketika mereka pun mulai berpencar menyusuri setiap ruangan dan berhasil menemukan KTG yang masih terikat di dalam sana. Hingga siapa sangka salah satu penjaga menyadari keberadaan mereka. Di pagi harinya, Lord Banton pun sangat marah melihat banyak anggotanya yang tewas berjatuhan dan juga Kapten Casterfield yang tak berada di sampingnya. Karena asal kalian tahu bahwa ternyata Kapten Casterfield kini tengah sibuk bersama Amberly untuk merencanakan sesuatu. Dan kini kedatangan Declan yang lainnya pun disambut dengan sangat senang setelah berhasil membawa KTG kembali. Namun seperti yang kita tahu bahwa mereka juga benar-benar merasa sedih setelah salah satu anggota tewas dalam misi ini. Dengan itu Michael pun memintanya untuk bersabar, namun Declan menjelaskan bahwa mungkin ini sebuah harga yang patut dibayar karena suku Lake Walker tak hanya bernilai tentang perdagangan, namun juga mempunyai pasukan yang mereka butuhkan. Hingga di malam harinya angin mulai bertiup kencang dan Frontier Season 1 episode 3.
Tak hanya membunuh Kitty G, orang-orang yang mengenakan seragam Lawriver ini juga menjadikan Michael sebagai tahanan di sana. Declan yang mengetahui hal itu pun mulai datang mendekat untuk mengajak mereka bernegosiasi, namun pria-pria itu menolak dan inilah yang terjadi. Seketika Declan pun mencari tahu untuk siapa mereka melakukan penyerangan ini. Namun pria itu benar-benar memilih diam sehingga Declan mulai naik pitam. Dan mereka belum mendengar jawaban seperti apa yang diinginkan Declan dan berniat membawanya pergi menemui keluarga Brown karena dirinya harus memastikan apakah pria ini suruhan dari mereka. Sokanon pun merasa senang mendengar hal itu karena Lawriver merupakan pesaing berat mereka dan jika benar sudah pasti Leigh Walker akan menghancurkannya. Namun Michael malah tak menyetujui hal itu karena dirinya merasa bahwa semua ini adalah perbuatan dari Lord Benton yang sengaja mengadu domba mereka agar saling membunuh demi mengendalikan semua perdagangan. Bahkan Declan juga menambahkan bahwa Hudson Bay merupakan musuh kita bersama, sehingga kita harus memastikan agar perang Brown bersaudara dan Leigh Walker tidak benar-benar terjadi. Benar saja mereka pun terus bergegas ke camp Lawriver untuk mencari jawaban, sehingga setibanya di sana Duncan pun langsung menanyakan apakah pria yang ia tangkap bekerja untuknya. Karena seperti yang kita tahu bahwa pria itu telah menyerang suku Leigh Walker dan menyebabkan banyak korban jiwa dengan menggunakan atribut Lawriver dalam aksinya. Seketika Malcolm pun sangat marah melihat pria yang bernama McLaughlin ini dan bahkan ia juga sempat mengira bahwa Declan datang untuk menuduhnya terlibat dalam pembunuhan. Declan pun menyangkal tegas hal itu dengan memberitahu bahwa Redrick sempat menculik cucu kepala suku Leigh Walker sebelum Chesterfield membunuhnya. Hingga tiba-tiba From the forest. suku Leigh Walker benar-benar datang menyerang yang tentu saja membuat suasana sangat mencekam di sana. Di tengah-tengah situasi ini, Duncan yang tak mau kehilangan informasi pun meminta Sokanon melepaskan pria kurang kasih sayang yang bersama mereka. Karena daripada mati sia-sia di tempat ini, Duncan sangat yakin bahwa pria itu akan pergi menemui pesuruhnya untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Run before I change my mind. Dengan penyerangan ini, Malcolm pun sangat marah dan berniat untuk segera melakukan serangan balasan. Namun Declan melarang tegas hal itu dan memintanya sadar bahwa musuh mereka sebenarnya adalah Hudson Bay Company yang juga telah membunuh Cedric dengan cara keji. Maka dari itu Declan berencana untuk segera mengajak mereka pergi menemui Bude City selaku tetua suku Leigh Walker agar Malcolm dapat segera menjelaskan bahwa company-nya tak terlibat dalam semua ini. Karena jika tidak, Declan sangat yakin bahwa hal yang lebih buruk akan terjadi. Sedangkan kini Sokanon dan Michael pun terus mengikuti kemanapun McLaughlin pergi, namun tentu mereka harus terus mencari cara agar pria itu tak menyadari keberadaan mereka. Hingga pria itu pun kembali beranjak pergi dan tentu saja mereka segera bergegas agar tak kehilangan jejaknya di sana. Singkat cerita, dengan penyerangan yang menewaskan banyak prajuritnya, Benton pun langsung pergi ke kedai Amberley untuk menanyakan mengapa ia tak memberitahu keberadaan Kitty G sebelum semua kekacauan ini terjadi. Seketika Amberley pun berdalih bahwa dirinya hanya tak mau mengganggu kesibukan seseorang karena ia tahu betul bahwa Benton terlihat begitu sibuk setelah kematian Gubernur Treadwell yang terjadi secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, Benton pun langsung mengalihkan perhatian dengan menegaskan bahwa Amberley membutuhkan lisensi dan izin darinya untuk tetap menjalankan usaha yang ia tekuni. Maka dari itu, Benton berharap Amberley tidak macam-macam karena dirinya saat ini merasa bahwa Amberley telah memberi informasi kepada Duncan atas penculikan Kitty G dan bahkan ia juga mulai menyita barang-barang tanpa stempel Hudson Bay untuk mempersulit kehidupannya saat ini. Meskipun begitu, Chesterfield pun memintanya untuk tetap tenang karena dirinya akan segera menyelesaikan semua masalah ini untuknya. Karena ternyata diam-diam mereka tengah berusaha menyelundupkan bulu dari Hudson Bay demi kepentingan pribadi. Tak lupa Amberley juga menegaskan jika barang-barang ini membuatnya terlibat dalam kekacauan, dirinya tak akan mau tertimpa masalah sendirian. Dengan itu, Kester pun menegaskan untuk tidak berpikir macam-macam karena yang terpenting saat ini ialah mencari pembeli untuk menghilangkan jejak pencurian ini. Namun lain dari hal itu, Kester juga menegaskan bahwa dirinya tak akan merasa segan-segan jika Amberley benar-benar
benar-benar terbukti membantu Duncan untuk penyerangan yang sempat terjadi. Benar saja, setelah perdebatan mereka, Amberly pun langsung pergi menemui Rivard dan menawarkan imbalan besar karena dirinya tahu bahwa pria itu sangat dekat dengan Samuel Grant. Maka dari itu ia bersedia membayar mahal agar Rivard mengantarkan sebuah surat penting untuknya. Tanpa menyadari, di tengah-tengah kesibukan mereka, Imogen mulai mencari tahu apa yang Amberly dan Kester sembunyikan saat ini. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Brown yang dipaksa untuk kembali menemui Samuel di tengah-tengah semua kesibukannya. Hingga setibanya di sana, Samuel mulai menanyakan apakah dirinya mengenal sosok pengusaha legal bernama Peter Carruthers di wilayah ini karena Samuel ingin bertemu dengannya untuk membahas sesuatu. Semula Brown menolak hal itu karena Peter Carruthers merupakan salah satu pesaing ulungnya dalam dunia perbisnisan ini. Namun Samuel tak memperdulikan hal itu karena dirinya sebagai investor di law company merasa mempunyai wewenang dan Brown harus mengindahkan semua permintaannya. Benar saja, tak butuh waktu lama Brown pun berhasil membawa Tuan Peter datang menemui Samuel Grant, di mana pada kesempatan ini ia langsung menjelaskan bahwa permintaan bulu dunia meningkat pesat dengan harga yang sangat amat tinggi, sehingga dirinya merasa mereka harus bekerja sama untuk menghilangkan pengaruh Hudson Bay dari wilayah ini sehingga kita dapat mengatur perdagangan seperti apa yang kita harapkan. Namun siapa sangka, bukannya menerima penawaran yang diberikan, Peter malah terlihat begitu menyepelekannya sebagai pria cupu pendatang baru. Tentu saja hal itu benar-benar membuat Samuel sangat marah di sana hingga ia pun tak segan-segan lagi meminta pengikutnya untuk memberitahu siapa Samuel yang dianggap sebagai cupu si pendatang baru itu. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Peter pun datang menemui Brown untuk menghadiri undangan yang diberikan. Yang siapa sangka Ton, sang pembunuh bayaran Samuel Grant, sengaja menjebaknya untuk membalas semua cemoohan seperti apa yang Samuel perintahkan. Seiring berjalannya waktu, Michael dan Sokanon yang terus mengikuti McLaughlin pun melihatnya memasuki sebuah gubuk kecil di mana ternyata pria lusuh itu datang untuk menemui Chester di sana. Dalam pertemuan mereka, Chester pun sangat marah karena dirinya telah menunggu terlalu lama di tempat ini. Dengan itu, McLaughlin pun menegaskan bahwa Declan telah membunuh semua anggotanya dan bahkan juga membuatnya kehilangan telinga. Meskipun begitu, dirinya telah berhasil menewaskan beberapa anggota Lake Walker dan membuat mereka mengira keluarga Brown lah yang telah melakukan semua kekacauan ini. Maka dari itu, ia pun meminta bayaran 2 kali lipat atas apa yang telah ia lakukan dan tak lupa juga mengingatkan Chester bahwa Duncan adalah pria perkasa yang sangat amat merepotkan. Dan Jason. Let's go. seketika mereka pun kembali memberitahu Duncan bahwa McLaughlin datang menemui Chester sehingga hal itu benar-benar membenarkan apa yang mereka pikirkan. Bahkan kemarahan Malcolm juga semakin membara karena dirinya ingat betul bahwa Chester telah membunuh saudaranya. Dengan itu, Duncan pun mengajak mereka segera pergi menemui Mbak Desity untuk menjelaskan semua ini dan tak lupa juga meminta Michael dan Dimanche untuk standby menjaga keselamatan kita semua. Setibanya di sana, Malcolm benar-benar mewakili company-nya untuk meminta maaf atas semua kekacauan yang terjadi dan tak lupa Sokanen juga mengatakan dengan tegas bahwa Lord Banton dalang dari semua kekacauan yang terjadi. Mbak Desity yang masih merasa ragu akan berita ini pun menanyakan bagaimana bisa Kitty Chi mati di tangan Roderick Lawriver, dan seketika itu Malcolm menegaskan bahwa Roderick melakukan semua itu tanpa persetujuan darinya. Hingga Mac dan tetua Walker-River yang masih teramat dendam atas kematian Kitty J pun berniat untuk langsung menghabisi mereka semua. Untung saja Mbak Desity segera menghentikan mereka dengan memberitahu apa informasi yang baru saja disampaikan. Dan Under my protection, you must not be. When I can kill you all night. This is a decision first, Cook. If you let them go unharmed. Forgot an egg. Egg we say. Oh, was. Frontier Season 1 episode 4. Dengan penolakan yang Mac lakukan, Declan berniat untuk membawa mereka pergi ke Benteng James menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Dimanche pun mengingatkan bahwa sudah pasti mereka tak dapat berbuat banyak, namun Michael menegaskan bahwa masih ada sedikit harapan dengan menyerang titik pusat pertahanan. Dengan itu Declan menegaskan bahwa mereka akan melakukan semua seperti rencananya. Namun Dimanche benar-benar muak karena sudah banyak korban jiwa atas besarnya obsesi Declan terhadap Benton. Dan Will get us killed.
Setelah perselisihan yang terjadi, Declan terus melakukan pergerakan dan mencari informasi tentang berapa jumlah tentara yang akan mereka hadapi. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Chester yang datang menemui Benton untuk memberitahu bahwa utusan yang dikirim benar-benar telah membuat kekacauan dan dirinya sangat yakin bahwa keadaan akan menjadi seperti semula. Hingga salah satu ajudannya datang memberitahu bahwa ada sebuah kapal dari pusat pemerintahan London yang datang. Seketika Chester pun beranjak pergi menyambut kedatangan mereka dan dengan tegas pria itu mulai memperkenalkan diri sebagai Benedict Johnson yang datang dari pusat pemerintahan untuk datang menemui Lord Benton. Terlihat jelas bagaimana Chester tak menyukai kedatangannya, namun ia harus bersabar agar tak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dengan itu ia benar-benar membawanya pergi menemui Lord Benton, di mana dengan pertemuan ini Benedict langsung menjelaskan bahwa dirinya datang atas utusan Lord Fisher dari pemerintahan pusat untuk meminta laporan lengkap atas perkembangan bisnis mereka di wilayah ini. Sebelum mengakhiri perbincangan mereka, ia juga tak lupa memberitahu bahwa dirinya telah membawa Clena datang seperti apa yang Benton inginkan. Meski kedatangannya membuat mereka merasa risih, namun Benton juga sangat senang dengan keberadaan Clena dan langsung meminta Chester untuk menyebarkan berita kedatangannya agar mereka tahu apakah gula dapat membawa para lebah mendekat. Di sisi lain, James yang kini telah berhasil kembali dengan selamat pun menceritakan bagaimana pengalamannya terhadap Mary, sang pelayan kedai Mbak Amberly. Hingga Chester pun datang dengan tergesa-gesa untuk menanyakan apakah Amberly telah merekayasa semua buku laporan untuk menyembunyikan penggelapan yang mereka lakukan. Meski telah merekayasa semuanya, Amberly benar-benar merasa heran apa alasan prajurit datang secara tiba-tiba. Apakah London ingin mencari kesalahan Lord Benton dan memecatnya? Dan jika itu benar, tentu Chester harus bisa memanfaatkannya untuk mengambil alih wilayah ini. Mendengar hal itu, Chester pun memintanya untuk diam karena dirinya harus segera memberikan semua laporan yang ada. Hingga Amberly pun datang menemui Imogen untuk memintanya pergi mendekati Kapten Benedict karena ia tahu bahwa pria itu merupakan seorang yang taat dan dapat memanfaatkannya untuk menyerang. Hingga tiba-tiba We need to talk. di pagi harinya, Chester pun kembali datang menemui Benton untuk menyerahkan semua catatan yang Benedict inginkan. Dengan itu Benton menegaskan bahwa mereka akan terus mengikuti permainan Benedict karena yang terpenting saat ini hanyalah mendapatkan Clena agar Michael dan Declan datang menemui mereka. Sedangkan Michael dan Sokanon sendiri terus saja melakukan pengintaian demi informasi-informasi yang mereka butuhkan hingga seketika perhatian mereka terpecah. Dengan melintasnya Clena dan tentu saja Michael langsung bergegas untuk memastikan keberadaannya. Sementara itu dengan kedatangan Declan, Amberly pun sempat menceritakan Benedict, perwira tinggi London yang datang secara tiba-tiba mengunjungi wilayah ini. Namun Declan tak memperdulikan hal itu karena dirinya berada di sini agar Amberly dapat membantunya mencari bubuk mesiu. Amberly pun sempat menolak karena tak mengetahui alasan pasti Declan atas hal ini. Namun dengan tegas pria perkasa kita mengatakan bahwa semua akan menjadi kejutan untuknya. Hingga perhatian mereka pun terpecah ketika Mary datang memberitahu ada seseorang yang tengah mencari Declan yang ternyata Michael dan Sokanon pun memberitahu bahwa Clena saat ini tengah berada di tangan Lord Benton, sehingga Michael terus memohon agar Declan mau menyelamatkannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Michael berkhianat hanya demi menemani Declan dan sudah pasti hal itu akan membuat keselamatan Clena sangat terancam. Meskipun begitu, Declan menegaskan bahwa hal ini membutuhkan banyak pertimbangan, namun Michael yang sudah tak sabar lagi pun memutuskan untuk bergegas pergi menyelamatkannya sendiri. Benar saja, dengan cepat Michael mulai mendekati kediaman Lord Benton, menyelinap di antara penjaga untuk membawa pergi Clena pergi dari sana. Michael, is that you? Setibanya di sana, ia pun tak mau membuang-buang waktu lagi dan bergegas mengajaknya untuk segera pergi. Namun wanita yang sudah lama tak tersentuh ini pun merasa tak ada hal yang perlu dikhawatirkan dan semua akan jauh lebih baik jika kita saling memuaskan. Dan
Tak terasa malam yang panjang mereka habiskan hanya demi sebuah kehangatan sehingga Michael sadar akan sangat berbahaya jika membawa Clena pergi saat ini. Dengan itu ia pun mulai berpamitan dan berjanji akan kembali datang menemuinya, yang siapa sangka ternyata Lord Banton telah menyadari kedatangannya di sana. Lain dari kesibukan mereka, Brown pun datang ke kediaman Samuel untuk memberitahu bahwa dirinya telah didatangi polisi yang menginterogasinya tentang kematian Peter, namun Ton terus menghalanginya dan mulai mengalihkan perhatian dengan memberitahu bahwa dirinya telah mendengar kabar kematian Kedrix di Benteng James dan juga informasi tentang Malcolm yang malah berperang melawan suku Lake Walker yang padahal rencana semula untuk melakukan pendekatan demi kerjasamanya bisnis mereka. Brown pun tak mempercayai hal itu karena ia sangat yakin bahwa saudaranya tak akan membahayakan bisnis keluarga. Dengan tegas, Ton pun mengatakan bahwa dirinya mengharapkan hal yang sama karena jika Malcolm benar-benar gagal mengamankan semua rencana mereka, Brown harus siap dengan apa yang akan terjadi. Tak lupa Ton di sana juga mengingatkan bahwa Samuel mempunyai tugas penting untuknya, yaitu menemui Elizabeth, mantan istri mendiang Peter, karena ada bisnis yang harus mereka bicarakan bersama. Benar saja, Brown pun langsung beranjak pergi menemui Elizabeth untuk menyampaikan kesediaannya atas kematian Peter dan tak lupa juga memberitahu bahwa Samuel Grant ingin melakukan sebuah pertemuan dengannya. Tentu saja Elizabeth langsung menyadari apa yang Samuel inginkan sehingga dengan tegas ia mengatakan bahwa mereka harus melangkahi mayatnya dulu jika ingin mengusik perusahaan Peter yang telah jatuh ke tangannya saat ini. Seiring berjalannya waktu, Imogen yang merasa tak dapat melakukan tugas dengan baik pun meminta Mary menggantikannya untuk menjebak Benedict seperti apa yang Amberly inginkan. Mary yang sejatinya lulusan S1 dunia percintaan pun merasa tak keberatan dengan hal itu dan langsung bergegas untuk menjalankan tugasnya di sana. Tak membutuhkan sentuhan, Mary tahu betul bagaimana mempengaruhi orang yang terkenal saat ini dengan perkataannya, memancing sedikit hasrat dan beranjak pergi begitu saja. Yang siapa sangka cara itu terbukti ampuh dengan terlihatnya Kapten Benedict yang kembali datang menemui Mary secara langsung di kedai Amberly hingga mereka pun langsung memanfaatkan kesempatan ini dan... Tentu saja hal seperti ini sangat memalukan sehingga ia meminta Amberly dan kawan-kawan tetap merahasiakannya. Tentu Amberly merasa senang karena seperti yang kita tahu bahwa memang inilah tujuannya, memastikan Benedict tak berbuat macam-macam dengan adanya rahasia yang mereka miliki saat ini. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Clena yang mulai meminta izin kepada Benton untuk keluar mencari udara segar, yang ternyata hal itu ia lakukan demi menemui Michael di luar sana. Michael yang melihat kedatangannya pun segera mengajaknya pergi melarikan diri, namun lain dari perkiraan kita semua karena Clena telah terdoktrin kata-kata busuk Lord Benton sehingga dirinya menolak tegas ajakan yang Michael berikan. Terlebih lagi Clena juga masih ingat jelas bagaimana Tom mati setelah dirinya mengikuti rencananya, yang tentu saja hal itu membuat perjaka buber kita tak bisa berkata apa-apa lagi di sana. Dengan itu ia pun langsung pergi menemui Declan dan Conanon untuk menceritakan bahwa Lord Banton telah menghasut Clena hingga tiba-tiba prajurit datang memecah perhatian mereka dan Frontier Season 1 episode 5. Dengan tertangkapnya Declan, Lord Benton pun meminta Chester untuk pergi mencari keberadaan Michael sehingga para prajurit langsung berpencar menelusuri seluruh sudut kota. Yang siapa sangka ternyata mereka masih berada di dalam lingkup wilayah ini, namun untung saja Amberly langsung bergegas cepat dan membawa mereka pergi ke tempat persembunyian yang aman. Sokanan pun sangat marah dengan semua kejadian ini karena seperti yang kita tahu bahwa kekacauan terjadi hanya karena kecerobohan Michael yang memasuki jebakan begitu saja. Kini Lord Benton pun bersiap untuk memulai kesibukannya dengan menghitung semua korban atas penyerangan yang Declan lakukan, di mana satu nyawa sama dengan satu goresan dan bahkan juga menjumlahkan total semua keluarga dari prajuritnya yang terbunuh, yang tentu saja akan menjadi penyiksaan yang sangat amat menyakitkan. Last night. 2 more,
Tak cukup sampai di sana, Benton juga mulai membahas kedua orang tua Declan yang pernah memohon agar Benton mau merawatnya dengan baik, sehingga ingat betul bagaimana dirinya pernah mengajarinya tentang rute dengan inventaris, penyimpanan stok yang baik tanpa pernah memikirkan semua akan menjadi seperti ini. Di sisi lain, Amberly yang merasa cemas dengan keadaan Declan pun juga meminta Mary dan Imogen untuk terus mencari keberadaannya. Hingga Kester datang meminta Amberly untuk memberitahu keberadaan Michael dan juga menceritakan apa maksud kedatangan Declan ke tempat ini. Seketika Amberly pun menegaskan bahwa mereka tak mempunyai kedekatan apapun karena berhubungan dengan mereka tak akan memberi keuntungan untuknya. Kapten Benedict yang juga merasa penasaran akan apa yang tengah terjadi pun membawa pasukannya ke kediaman Lord Benton untuk meminta penjelasan atas masalah ini. Namun Benton yang ia cari tak berada di dalam ruangannya, hingga Chester pun datang menyeret paksa Clena pergi tanpa menghiraukan keberadaannya di sana. Seketika Kester pun terus bergegas dan membawa pergi Elena ke kedai Amberly untuk memancing Michael keluar dari persembunyiannya saat ini. Amberly pun tak tinggal diam dan memintanya untuk melepaskan Elena jika ia tak ingin semua orang mengetahui penggelapan yang mereka lakukan, sehingga Kester memutuskan pergi meninggalkan mereka. Dengan kepergiannya, Amberly pun langsung bergegas membawa Elena ke tempat persembunyian Michael dan Sokanon agar wanita itu bersembunyi bersama mereka, yang tentu saja hal itu membuat Michael merasa sangat senang di sana. Bersama dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Malcolm yang telah berhasil kembali, di mana dalam perbincangan ini Brown langsung mengajaknya untuk mencari cara melumpuhkan Samuel sebelum pria itu datang melampiaskan amarah atas kerusuhan yang Malcolm lakukan terhadap suku Lake-Walker. Namun tentu saja Malcolm merasa hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan karena dengan hutang yang ada, pria itu benar-benar menguasai mereka. Hingga tiba-tiba Bond datang atas perintah Samuel Grant untuk melakukan penangkapan atas hutang-hutang yang ada dan janji mereka perihal kesepakatan dengan Lake-Walker yang tidak pernah terjadi sampai saat ini. Lain dari hal itu, Elizabeth juga menyempatkan diri datang menemui Samuel untuk mengingatkan agar dirinya tak pernah mencoba mengusik perusahaan peninggalan suaminya lagi. Dengan santainya Samuel mulai menjelaskan bahwa bisnis akan jauh lebih menguntungkan jika kita bekerja sama, dan terlebih lagi semua urusan ini harus diatasi oleh seorang pria bukan janda sepertinya. Maka dari itu Samuel memintanya untuk memikirkan ulang tawaran yang ia berikan dan dirinya ingin mengadakan makan malam bersamanya demi membahas masa depan. Dengan penangkapan yang terjadi, Brown dan Malcolm pun terus berdebat sampai terjadi sedikit keributan di antara mereka. Hingga seketika perhatian pun terpecah di saat Elizabeth datang memberitahu bahwa dirinya telah membayar semua hutang-hutang yang mereka miliki saat ini. Tentu saja mereka pun sadar bahwa Elizabeth tak akan melakukan hal ini tanpa mengharap balasan, dan seketika janda muda itu langsung menegaskan bahwa dirinya menginginkan hak penuh atas pengendalian Low River Company, dan tak lupa juga menambahkan bahwa dirinya membutuhkan suami demi semua kelancaran bisnis yang ia miliki. Mereka pun sangat senang mendengar hal itu karena selain hutang lunas, mereka juga salah satu dari mereka akan menjadi suami dari janda muda kita. Mantap bro. Hingga siapa sangka para penjaga datang hanya untuk mengeluarkan Malcolm dan tetap menjadikan Brown sebagai tahanan, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat marah di sana. Malcolm yang juga tak setuju dengan keputusan itu pun terus meminta Elizabeth untuk mengeluarkannya, yang siapa sangka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum hal itu terjadi, yaitu dirinya tak boleh menyentuh meski terikat dalam pernikahan dan juga selalu mengikuti perintahnya dalam dunia perbisnisan. Apakah kamu setuju? Nikah tapi nggak boleh nganu. Nggak asik lu mbak. Atas kesepakatan yang terjadi, Elizabeth pun membawa Malcolm datang menemui Samuel untuk memberitahu bahwa mereka akan segera menikah, seperti apa yang telah disarankan bahwa dirinya membutuhkan seorang pria sebagai pendampingnya. Maka dari itu Elizabeth menegaskan bahwa dirinya benar-benar tak membutuhkan dukungan dari Samuel kecuali ia mau mengakui kepemimpinan Malcolm sebagai calon suaminya saat ini. Seiring berjalannya waktu, Benedict yang telah muak disepelekan pun mulai mengerahkan semua pasukan untuk mengambil alih pemerintahan sampai Lord Benton datang memberi penjelasan. Sedangkan Kester yang mulai putus asa dengan semua pencarian ini juga kembali datang menemui Amberly untuk mengingatkan bahwa mereka harus bekerja sama demi kelancaran semua rencana mereka. Mendengar hal itu, Amberly pun menegaskan bahwa Kester seharusnya pergi menangani Benedict karena pria itulah ancaman besar sebenarnya.
Semula, Benedict pun menegaskan bahwa hal itu tak akan mungkin terjadi, namun Amberly memintanya untuk tenang karena seperti yang kita tahu bahwa ia telah menyimpan aib Benedict yang dapat digunakan untuk menjatuhkannya. Dan siapa sangka lain dari kesibukan mereka, Michael yang merasa tak mau menunggu lebih lama lagi segera mengajak mereka untuk melarikan diri. Terlihat bodoh, mengapa tak menunggu nanti malam? Ya namanya juga film ya kan. Jadi ya seperti inilah yang terjadi. Oi, stop! Stop! No end! Kini Lord Benton pun masih saja terus melakukan penyiksaan. Namun dengan kekerasan hidup yang telah Duncan alami selama ini benar-benar membuatnya tak merasa gentar sedikit pun. Siapa sangka Lord Benton mempunyai cara untuk menyerang psikologi Duncan dengan membahas keluarga kecil yang telah ia bunuh, dan bahkan ia juga tak lupa memberitahu bahwa istrinya tengah mengandung di saat semua kekejamannya terjadi. And when she finally died, she did so. But of course there was no answer. You'd lie. Of her condition. Oh, no. I can't lie. Ah! Duncan si pria perkasa pun benar-benar menangis mendengar hal itu hingga Casterfield datang dengan membawa Michael untuk bergabung bersama mereka. Tak lupa Caster juga menjelaskan bahwa saat ini Benedict telah mengambil alih kepemimpinan dan ingin menemui Lord Benton, sehingga ia langsung mengajak Caster untuk segera menanganinya. Benar saja, Benton pun langsung datang menemui Johnson, dan seketika itu serdadu London ini menegaskan bahwa dirinya mengambil semua kepemimpinan atas semua kegiatan menyimpang berdasarkan perintah Lord Winston Fisher. Seketika Benton pun memintanya untuk diam, tak menyampuri semua urusan yang ada. Namun Benedict langsung mengambil tindakan tegas untuk membuatnya diam, hingga Caster pun sangat marah dan langsung melontarkan semua aib Benedict yang sempat Amberly sampaikan. Sementara itu, Sokanon yang tak sabar lagi pun memutuskan untuk segera pergi menyelamatkan Declan dan Michael, yang tentu saja Amberly sempat melarang karena hal itu sangatlah berbahaya. Namun siapa sangka Sokanon sudah benar-benar tak peduli, dan bahkan Clena juga memutuskan untuk ikut pergi mencari keberadaan mereka. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Sokanon pun meminta Elena untuk mengalihkan perhatian para penjaga agar dirinya dapat melakukan serangan. Michael yang menyadari kedatangan mereka pun langsung meminta untuk segera melepaskan Duncan yang sudah tak sadarkan diri di sana. Hurry. He's lost a lot of blood. Hingga perhatian mereka kembali terpecah dengan kedatangan Benedict yang berniat untuk memastikan keberadaan Duncan. Dan Guard the entrance. seketika berita kematian Benedict pun menyebar begitu cepat sehingga Bolton dapat kembali mengambil kepemimpinan. Namun hal itu tak serta-merta membuatnya puas karena ia meminta Caster untuk mengumpulkan semua serdadu yang tak sejalan dengannya dan juga tak lupa mengingatkannya untuk segera menemukan Duncan yang ternyata Frontier Season 1 episode 6. 2 minggu setelah konflik yang terjadi, Komandan Everton pun datang menemui Bolton untuk meminta sedikit persediaan karena pasukannya sudah sangat kelaparan di sini. Namun Bolton tak memindahkan hal itu, yang tentu saja membuatnya sangat marah dan akan segera melaporkan semua kejadian yang ada agar pemerintah pusat datang untuk menghukumnya. Bukannya merasa cemas, Bolton malah menantang dan bahkan juga langsung meminta prajurit untuk segera menghukumnya di sana. Sementara itu Amberly yang juga mengetahui pengurangan bahan pangan yang dilakukan pun merasa bahwa ini merupakan kesempatan emas Caster untuk mengambil hati para warga dan menggantikan posisi Bolton saat ini. Hingga di saat Caster beranjak pergi, dirinya menyadari keberadaan Duncan yang memberanikan diri datang untuk meminta bahan pangan sembari mengobati luka-lukanya. Namun tentu saja Amberly sangat yakin bahwa Duncan mempunyai tujuan lain karena ia tahu betul bahwa pria itu tak akan mungkin datang hanya untuk meminta darinya. Benar saja, ternyata Duncan berniat untuk membunuh Bolton dengan tangannya sendiri, sehingga Amberly meminta untuk bersabar sampai keadaannya benar-benar membaik. Namun Duncan tak memperdulikan hal itu karena hanya kematian Bolton lah yang dapat membawa perubahan, hingga Amberly pun langsung mengalihkan perhatian dengan mengobati luka-lukanya di sana.
Dalam kebersamaan mereka, Duncan juga tak lupa menceritakan bahwa Benton telah menghabisi keluarganya dengan sangat kejam, sehingga siapapun dan apapun tak akan ada yang bisa menghentikan rencananya saat ini. Di sisi lain, Sokhanon yang merasa cemas dengan kepergian Duncan pun berniat untuk segera pergi menyusulnya. Dan tentu Clena melarang tegas hal itu karena akan sangat membahayakan keselamatan mereka. Namun Sokhanon benar-benar tak peduli dan langsung meminta mereka diam jika memang tak ingin lagi terlibat dalam semua ini. Dengan itu Michael terus berusaha meyakinkan ke Clena bahwa semua akan tetap baik-baik saja, hingga tiba-tiba wanita pujaan hatinya pun terjatuh. Dan kini Lord Benton pun kembali memanggil Caster mendekat untuk mengingatkannya agar segera menangkap Duncan, karena selain membalas apa yang telah dilakukan, hal itu juga dapat menjadi contoh atas konsekuensi dalam kepemimpinannya saat ini. Seiring berjalannya waktu, kita pun diperlihatkan dengan Samuel, Malcolm, dan Pound, sang abdi dalam setia yang dapat mengunjungi kedai Amberly si cantik jelita. Di mana Samuel mulai basa-basi untuk melihat bulu kualitas wahid seperti apa yang tertulis di pesan yang sempat dikirimkan. Sehingga Amberly mulai menegaskan bahwa tawaran yang bersifat rahasia, yang siapa sangka Samuel malah menganggap remeh dan pergi meninggalkannya begitu saja. Karena ternyata tujuan sebenarnya ia datang ke tempat ini untuk menemui Lord Benton, karena dengan penolakan Elizabeth, dirinya sangat yakin bahwa bekerja sama dengan Hudson Bay Company akan membawa hasil yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun meski begitu, Samuel tak dapat menjelaskannya secara langsung dan dirinya sangat berharap Benton segera mengatur waktu karena ada pembicaraan panjang yang harus mereka diskusikan. Meski kedatangannya tak disambut dengan baik, namun Samuel merasa senang karena ia sangat yakin semua bisnisnya akan berjalan seperti apa yang ia inginkan. Hingga Pound pun menyadari adanya pergerakan yang ternyata Every man is... Declare yourself. Forgive Mr. Pond. Why are you in 4 chains? Dengan itu Samuel mulai beralasan bahwa dirinya datang hanya untuk memastikan keadaan sebelum benar-benar menghancurkan Lord Benton dan jajarannya. Duncan pun merasa lega dan menegaskan bahwa Samuel hanya akan berdagang dengan dirinya karena Amberly siap memenuhi semua pasokan yang Samuel butuhkan. Untuk itu Duncan pun berharap Samuel dapat menggunakan kedekatannya dengan Bunton untuk membawanya pergi jauh masuk ke dalam hutan, karena dirinya akan menikam dan memegal kelapanya sebagai balasan dari apa yang telah pria kolot itu lakukan. Sokhanon yang mengetahui perbincangan mereka pun langsung mengingatkan Duncan agar mengurungkan niatnya dalam hal ini, karena dirinya dapat membunuh Benton dengan satu anak panah dan hanya tinggal menunggu sebuah kesempatan datang. Namun Duncan melarang tegas hal itu karena dirinya harus membunuh Benton dengan tangannya sendiri dan secara perlahan. Sementara itu Malcolm yang datang untuk membalas kematian Cerdic pun terlihat begitu bersemangat ketika menyadari keberadaan Caster, dan bahkan dia juga tak segan-segan lagi untuk langsung mendekatinya di sana. Dan Excuse me. Captain Chesterfield. seketika Amberly pun segera menghentikan perdebatan mereka dan langsung membawa Caster pergi, karena Caster harus tetap menjaga reputasi agar dapat menjadi gubernur di wilayah ini suatu saat nanti. Di sana Amberly juga tak lupa memberitahu bahwa dirinya telah mengirim surat kepada Samuel Grant untuk menawarkan semua bulu yang mereka gelapkan, dan lebih kritisnya lagi ternyata pria itu telah berada di tempat ini sehingga Caster harus terus mengawasi pergerakannya. Meski sempat terlihat kesal akan apa yang Amberly sampaikan, namun Caster berjanji akan segera mengatasinya, dan tak lupa ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah mempunyai pikiran untuk menikahinya agar tak ada lagi rahasia dan dusta di antara mereka. Amberly pun menolak tegas hal itu, namun Caster menegaskan bahwa ia bisa membunuhnya saat ini jika Amberly berani berbuat macam-macam lagi. Dengan itu Amberly pun mulai merasa tertekan atas intimidasi yang Caster berikan, hingga siapa sangka perhatiannya mulai terpecah ketika menyadari Michael dan Sokhanon yang tengah membawa Clena dalam keadaan luka parah di sana. Dan Ready? di pagi yang cerah secara harapan kita semua, Amberly yang merasa terancam atas intimidasi Caster pun mulai datang menemui Malcolm, di mana dalam pertemuan ini dirinya mulai memberitahu bahwa Caster seringkali melakukan patroli seorang diri sehingga ia dapat mencari kesempatan untuk menghabisinya. Malcolm yang masih dihantui dendam atas kematian saudaranya pun sangat berterima kasih dengan informasi yang disampaikan, hingga setelah beberapa waktu berlalu Caster benar-benar melintas dan
Wait! Captain Chesterfield! Captain Chesterfield! You must stop! Lain dari hal itu, kita juga diperlihatkan dengan Duncan yang terus mengawasi pergerakan Benton yang siapa sangka Michael juga datang untuk berjuang bersamanya. Semula, Duncan mengira Samuel benar-benar mengikuti arahan yang ia berikan, yaitu membawa Bunton masuk jauh ke dalam hutan sehingga dirinya dapat membunuhnya secara diam-diam. Namun siapa sangka pria itu malah memberitahu Bunton atas keberadaan dan niat Duncan saat ini. Dan Kill the boy! meski telah menggagalkan upaya pembunuhan ini, Bunton yang sejatinya tak menyukai keberadaan Samuel dalam bisnisnya pun tetap memintanya untuk segera pergi sebelum ia berubah pikiran atas nasibnya di wilayah ini. Sementara itu, Sokanon yang melihat tiang gantung mulai didirikan juga segera memberitahu Michael karena dirinya sangat yakin bahwa Duncan akan dieksekusi. Dengan itu ia pun langsung bergegas pergi menemui Amberly untuk meminta bantuan atas penyelamatan Duncan yang akan mereka lakukan. Dan tak lupa juga datang menemui Clena agar wanita itu segera pergi meninggalkan tempat ini sebelum hal buruk benar-benar terjadi. Seketika Clena pun terlihat marah karena kehidupannya saat ini benar-benar jauh dari apa yang dia harapkan. Namun sekali lagi Michael menegaskan bahwa tak ada lagi waktu berdebat untuk mereka. Singkat cerita, waktu persekusian Duncan pun tiba, sehingga Michael dan lainnya mulai bekerja sama untuk menyiapkan serangan secara rapi. Dan Diaboli Expedia. dengan ledakan yang terjadi, Sokanon pun langsung melancarkan serangan untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun meskipun begitu, Lord Bunton tetap saja ingin memastikan kematian Declan, namun untuk saja Michael segera turun tangan menghentikannya di sana. Caster yang menyadari hal itu berniat untuk menggagalkan misi penyelamatan ini, namun Duncan berhasil menghilang begitu cepat dan ternyata Frontier Season 1 pun selesai. Asal kalian tahu, gambaran seperti film inilah yang mendorong saya untuk menjadi YouTuber, karena kerasnya dunia perdagangan seringkali membuat ular-ular berbisa memakan rekan-rekan bisnisnya sendiri, dan saya nggak mau hal seperti ini terjadi. Maka dari itu, bagaimana keseruan ular-ular berbisa melangkahkan bidak caturnya? Mari kita simak bersama-sama di season selanjutnya, bro. Oh iya, tak lupa kami juga mengingatkan apabila ada salah kata penyebutan tokoh yang kurang tepat, pengeditan yang kurang pas, kita mohon maklum sebesar-besarnya. Jadi mungkin cukup sekian perjumpaan kita dalam video kali ini. Bantu support terus dengan like, share, dan subscribe. Pokoknya I love you so much and bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.